Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5? Bu Nisa berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Bu Nisa bersyukur hari ini Allah memberikan kepada Bu Nisa kemudahan sehingga Bu Nisa bisa membuat video pembelajaran dan memberikan video ini kepada kalian semuanya. Alhamdulillah, Bu Nisa bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada Bu Nisa sehingga Bu Nisa bisa beraktivitas seperti biasanya. Kalau kalian bagaimana? Sudah bersyukur hari ini? Mudah-mudahan sudah semua ya. Ingat selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah sesuai dengan janji Allah, ketika kita bersyukur Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat sombong dan suka mengeluh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa syukur bersama-sama. Sikap berdoa, tundukkan kepalanya. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Dan jangan lupa kita selalu berdoa untuk kesehatan kita semua, kesehatan kalian, kesehatan Bapak dan Ibu guru yang ada di Darul Fikri, kesehatan semua keluarga besar yang ada di Darul Fikri. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua sehat dan berkahnya. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar syukur mata dan karakternya adalah teliti. Ingat, bentuk bersyukur itu selain mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga menggunakan pemberian Allah dengan baik untuk hal yang bermanfaat dan yang bernilai ibadah. Contohnya, mata kita digunakan untuk melihat hal-hal yang baik saja, hal-hal yang bermanfaat, dan hal yang mempunyai nilai ibadah. Contohnya, membaca Al-Quran atau membaca Ummi setiap hari. Kalian sekarang mempunyai banyak waktu luang di rumah. Mudah-mudahan waktunya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti banyak bermain games. Ya, gunakan waktunya untuk tilawah atau membaca Ummi. Kemudian kita akan belajar karakternya teliti. Teliti di sini adalah ketika kalian mengerjakan apapun, kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan hati-hati. Jangan tergesa-gesa, jangan asal mengerjakan tugas. Kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang meminta kalian untuk mengerjakan tugas, dicek lagi tugasnya, jangan asal mengerjakan ya. Itulah teliti, bersungguh-sungguh mengerjakan tugas dengan teliti ya. Untuk materinya, kita akan mulai masuk ke gagasan pokok. Anak-anak, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide yang menjadi dasar sebuah paragraf. Itu yang disebut gagasan pokok. Bu Nisa ulangi. Gagasan pokok adalah ide yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama ada yang berada di awal paragraf, yaitu biasa disebut deduktif, dan ada yang berada di akhir paragraf atau yang biasa disebut induktif. Ingat, kalimat utama ada yang berada di awal paragraf disebut deduktif dan ada yang berada di akhir paragraf disebut induktif. Oke, kita lihat teks di sini. Bu Nisa punya dua buah teks nih. Ada teks deduktif dan ada teks induktif. Coba manakah yang termasuk kalimat utamanya? Di teks pertama, Bu Nisa bacakan ya. Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi.
Sepanjang tahun 2019 sudah ada 15 orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, terutama di jalan tol. Mengendarai kendaraan saat mengantuk adalah salah satu penyumbang terbesar dari angka di atas. Hal ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas beruntun yang berakibat merugikan banyak orang. Insiden kecelakaan karena kelalaian ini bisa terjadi kapan saja, baik siang maupun malam. Maka, kita harus selalu berkonsentrasi ketika mengendarai kendaraan di jalanan. Selain menjadi penyebab kecelakaan, kita juga bisa menjadi korban. Nah, ini termasuk paragraf deduktif yang mana kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu di kecelakaan akibat kelalaian pengemudi masih sering terjadi. Ingat, deduktif kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau kalian ingin tahu yang mana itu paragraf itu adalah bagian awal yang kalimatnya menjorok ke dalam. Kemudian Bu Nisa punya contoh yang induktif. Tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan, sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya, ini adalah sebuah contoh paragraf induktif yang mana kalimat utamanya ada di akhir, yaitu untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya, jadi ingat, kalau deduktif itu berada di awal paragraf, kalau induktif itu berada di akhir paragraf. Oke, kemudian Bu Nisa di sini punya sebuah teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, silakan kalian baca. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 paragraf. Silahkan kalian baca baik-baik teks ini. Kemudian Bu Nisa punya tugas untuk kalian. Nih, tugasnya adalah salinlah teks organ gerak manusia dan hewan di buku tulis kalian. Kemudian garis bawahi gagasan pokok setiap paragrafnya. Kemudian tugas berikutnya, foto dan kirim ke Bu Nisa. Ingat, kerjakan tugasnya dengan teliti, mandiri, dan tepat waktu. Ya, itulah peraturan di kelas Bu Nisa. Pada saat mengerjakan tugas harus bersungguh-sungguh, kemudian harus tepat waktu pada saat mengumpulkan tugas, dan harus mandiri pada saat mengerjakan tugas. Ya, ingat tugasnya, bacalah teks organ tubuh, bacalah teks organ gerak manusia dan hewan tadi, kemudian salin di buku tulis kalian. Kemudian kalau sudah disalin, digaris bawahi yang mana nih gagasan pokok setiap paragrafnya. Apakah paragraf induktif, apakah paragraf deduktif. Nah, ya, itu tugas dari Bu Nisa untuk kalian di kelas 5. Semangat mengerjakan. Itu saja pelajaran dari Bu Nisa hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung via WA Bu Nisa, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, hari ini kita sudah belajar syukur mata. Ingat, matanya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan hal yang bernilai ibadah. Contohnya membaca Al-Quran atau membaca Ummi setiap hari. Kemudian kita belajar karakternya teliti. Nah, sekarang telitilah ketika kalian mencari gagasan pokok di teks organ gerak manusia dan hewan. Ya. Materinya kita belajar gagasan pokok. Itu saja yang bisa Bu Nisa sampaikan hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.